Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini akan membahas materi TWK Hots lagi ya. Karena ini banyak permintaan dari peserta untuk sering membahas materi TWK Hots. Yakni bentuk bela negara, patriotisme, dan pertahanan negara. Bagaimana kita membedakannya di dalam kasus pandemi COVID-19 ya. Nah, jadi ada patriotisme, ada bela negara, dan ada pertahanan negara. Nah, pada dasarnya teman-teman, konsep untuk bela negara, patriotisme, dan pertahanan negara itu sama saja untuk seluruh kasus ya. Nah, tetapi kadangkala pada kasus-kasus tertentu kita harus pandai-pandai melihat perbedaan itu karena kesalahan menafsirkan saja maksud dari soal dan konsep, kesalahan memahami konsep itu dapat membuat kita salah memilih jawaban yang tepat ya di dalam sebuah pilihan. Nah, itulah pentingnya kita harus belajar tentang konsep dari setiap topik yang dibicarakan dalam Permenpan ya untuk kisi-kisi CPNS tahun 2021. Nah, kali ini Uncle akan bahas bagaimana sih membedakan bela negara, bentuk soal dari bela negara, patriotisme, dan pertahanan negara pada kasus pandemi COVID-19. Karena kasus ini lagi hangat-hangat dibicarakan, artinya berpotensi untuk menjadi bahan soal di dalam tes CPNS nanti. Ingat teman-teman, kasus yang sering diangkat dalam permasalahan tes CPNS itu adalah kasus yang berkisar tahun 1998 sampai dengan 2021. Ingat, pahami kasus-kasus besar yang terjadi di situ. Kemudian kaitkan dengan topik-topik kisi-kisi yang dibicarakan di dalam tes CPNS tahun 2021 ini. Oke, jadi Angka sedikit akan berikan materi. Kalau bela negara itu sendiri adalah warga negara dalam upaya memberikan pembelaan terhadap negara dan kedaulatannya ya. Dia harus warga negara ya. Adapun negara-negara itu bisa misalnya seseorang itu bisa memiliki dua status. Kalau dia misalnya ASN, dia punya dua status. Dia status sebagai negara dan bisa juga status sebagai warga negara. Maksudnya adalah ketika dia yang disorot adalah instansinya, maka dia bertindak sebagai negara. Tetapi kalau individunya yang disorot, maka dia bertindak sebagai warga negara. Kecuali kalau dia rakyat biasa, dia pasti bertindak sebagai warga negara ya. Jadi dia akan masuk ke dalam bela negara. Kalau patriotisme adalah ketika dia punya kewenangan, tapi yang tindakan yang dilakukan melampaui kewenangannya, maka dia akan masuk dalam kategori patriotisme. Jadi patriotisme adalah bentuk tertinggi daripada bela negara. Disebut patriotisme, dia melampaui kewenangan. Kalau pertahanan negara, dia berdasarkan kewenangannya ya. Dia berdasarkan kewenangannya, tidak boleh melampaui kewenangannya. Kalau ada negara yang melakukan upaya bela negara kan disebut pertahanan negara kalau negara pelakunya ya. Tetapi pada tingkat yang lebih tinggi ketika dia melampaui kewenangannya pada instansi tupoksi yang dibebankan pada instansinya, maka dia disebut patriotisme. Uncle sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya ya. Nah, tapi ini kita akan fokus pada kasus pandemi COVID-19. Nah, sebelum Uncle lanjut, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Teman-teman juga bisa ikut dalam bimbingan belajar Uncle Wira. Teman-teman akan dibimbing berdasarkan Permenpan nomor 27 tahun 2021 plus bahasa Indonesianya, karena di Permenpan itu tidak ada bahasa Indonesia. Jadi plus bahasa Indonesianya. Berdasarkan konsep per pasal, per ayat, per poin dengan memberikan pemahaman konsep. Karena kenapa di bimbingan Uncle penting pemahaman konsep? Ketika teman-teman nanti bertemu dengan bentuk soal yang baru, teman-teman bisa tetap mampu menganalisis soal tersebut dan memperoleh jawaban yang benar karena teman-teman sudah paham konsepnya ya. Teman-teman juga akan memperoleh pelatihan 2 atau 3 hari sebelum tes, evaluasi. Jadi kita akan mengevaluasi pengetahuannya selama pembimbingan. Yang kedua adalah mengevaluasi psikis dan mentalnya pada saat akan menghadapi tes. Kemudian kita akan mengevaluasi strategi apa yang teman-teman akan gunakan dalam tes CPNS 2021 nanti. Jadi segera bergabung. Namun sebelum mengikuti pembelajaran di Uncle Wira, teman-teman akan di tryout dulu untuk mengukur kemampuan awal TIU, TWK, dan TKP-nya. Oke, lanjut. Kita melihat soalnya ya, langsung saja dalam bentuk soal kasusnya. Oke, ini.
Pandemi COVID-19 telah melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun. Hal tersebut telah menghambat aktivitas manusia, serta mengganggu segala aspek kehidupan tak terkecuali di Indonesia. Indonesia hingga saat ini telah memberlakukan PPKM level 4 di berbagai daerah yang termasuk dalam zona merah. Pemberlakuan PPKM ini dimaksudkan untuk menghambat penyebaran COVID-19. Semua pihak dari berbagai kalangan telah bekerja sama berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk membuat kondisi kembali normal, terutama tim tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID-19. Semua tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga medis lain harus bekerja setiap hari menangani pasien yang memberikan pelayanan dan untuk memberikan pelayanan yang baik agar mereka dapat sembuh dari virus COVID-19. Bahkan tidak sedikit perawat juga bertugas memakamkan pasien COVID. Hal ini dikarenakan jumlah pasien meninggal setiap harinya sangat banyak, yang membuat perawat harus bekerja ekstra hingga bekerja sampai pada pemakaman pasien COVID yang meninggal akibat virus tersebut. Tindakan yang ditunjukkan para perawat tersebut menunjukkan sikap. Jadi kita analisis teman-teman. Di sini poinnya adalah perawat ini sampai memakamkan pasien COVID ya. Itu poinnya ya. Perawat juga, jadi subjeknya aja perawat, tindakannya adalah memakamkan pasien COVID, dampaknya untuk kepentingan bersama ya. Jadi di sini ada perawat memakamkan pasien COVID. Kita dulu lihat apa perawat itu wewenangnya apa. Wewenangnya kan adalah merawat ya, merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Itu wewenangnya. Itu tugas dan wewenangnya ya, serta tanggung jawabnya. Tetapi di dalam kasus ini ternyata perawat juga sudah terjun untuk memakamkan, karena kan saat ini tidak bisa lagi dimakamkan oleh masyarakat umum, karena selain orang itu meninggal, dia juga masih mengandung mungkin virus aktif ya, virus COVID-19, sehingga perawat juga memiliki tugas untuk dia juga harus memakamkan pasien yang telah meninggal dunia yang merupakan bagian dari korban virus COVID-19 ya. Jadi ini memakamkan itu adalah melampaui daripada wewenang seorang perawat. Kan wewenang perawat itu adalah merawat. Ketika dia melakukan tindakan yang melampaui tugas dan fungsinya serta wewenangnya, maka dia akan disebut dengan patriotisme. Seperti kata yang kita bahas di atas ya. Ketika dia melampaui tugasnya, dia akan masuk ke dalam kategori patriotisme, karena patriotisme adalah bentuk tertinggi dari bela negara, di mana seseorang melampaui kewenangannya untuk melakukan kemaslahatan bagi negara ya. Seperti juga kalau ada seorang dokter, kemudian dia mendirikan sekolah, itu juga patriotisme, karena seorang dokter fungsi utamanya adalah fungsi medis, fungsi kesehatan, tetapi dia masuk memberikan bentuk sumbangsi di dalam pendidikan, sehingga dia melampaui kewenangannya, kemudian disebut patriotisme. Begitu ya. Ketika dia melampaui kewenangannya, maka disitulah kelihatan patriotisme. Yang kedua, teman-teman harus pahami, ada juga yang masih kelihatan dia berada pada wewenangnya, tapi melampaui hak asasinya. Misalnya saja contoh, ada seorang TNI dalam melindungi negara, dia ikut peran sampai pada dia meninggal. Kalau dia meninggal berarti dia melampaui hak hidupnya. Kalau dia meninggal, dia melampaui hak hidupnya, berarti dia masuk dalam kategori patriotisme. Ya. Kalau misalnya juga ada atlet, teman-teman ya, atlet. Kemudian kalau atlet itu kan kemarin atlet kita masuk dalam bela negara, tetapi kalau dia melampaui kewenangannya, kalau kasusnya hanya memperoleh medali emas, dia masih masuk dalam kategori bela negara. Tetapi kalau misalnya kasusnya begini, ada seorang atlet tapi dia cedera, ankle-nya misalnya sakit, tetapi dalam sakitnya itu masih dia tetap bermain terus untuk menjaga nama baik dan marwah Indonesia di mata dunia, maka dia masuk dalam patriotisme. Kenapa? Karena dia melampaui hak asasinya. Salah satu hak asasi yang dilampaui di situ adalah hak memperoleh kesehatan. Jadi itu yang harus dipahami ya teman-teman. Hak asasi itu bisa dilihat di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 ya. Di situ ada dibicarakan tentang hak asasi manusia. Kita lanjut di soal nomor 2. Jadi jawaban tadi di atas patriotisme ya. Nomor 2 adalah Kementerian Kesehatan melalui Ikatan Dokter Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh dokter di Indonesia agar memperkuat kerjasama dalam pelayanan pasien COVID-19 yang kian hari kian bertambah. Hal ini dilakukan sebagai upaya penekanan laju pertumbuhan jumlah pasien COVID yang dirawat di rumah sakit.
Oleh karena hal tersebut, seluruh dokter bekerja lebih ekstra dan memperkuat koordinasi antara rumah sakit dari berbagai daerah untuk mengetahui pemetaan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satu poin dalam instruksi tersebut adalah peningkatan jam kerja operasional bagi tenaga medis, baik dokter maupun perawat pada daerah zona merah. Dengan penuh loyalitas dan pengabdian sebagai tenaga medis, para dokter dan perawat melaksanakan tugasnya dengan profesional dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Sikap yang ditunjukkan oleh tenaga medis tersebut merupakan bentuk, perhatikan, kalau kita bicara tentang di dalam tes wawasan kebangsaan itu, kan biasanya di atas itu teman-teman ada kolom tema ya, seperti di tahun 2019, 2020, pengadaan CPNS 2019 itu selalu diberikan tema. Kalau misalnya TWK juga ada temanya tentang pilar negara kah, kemudian tentang bela negara kah, tentang nasionalisme, tentang tentang bela negara, integritas ya. Jadi di situ ada tema-temanya. Misalnya kalau sekarang kan yang dibicarakan tentang tentunya bela negara ya, yang di dalamnya ada patriotisme dan pertahanan negara. Tapi masuk dalam konten bela negara, topik bela negara. Nah, kalau di atasnya ada bela negara, berarti kita harus berbicara pada 3 konteks saja, teman-teman ya. Ingat, bela negara, patriotisme dan pertahanan negara. Karena itu pasangannya. Kalau nasionalisme berpasangan dengan cinta tanah air. Oke. Tetapi teman-teman harus juga lebih jeli dalam memahami beserta bentuk-bentuk soal ya. Jadi di sini perhatikan teman-teman, di sini kan poinnya apa di dalam soal ini? Kita melihat bahwa ada seorang dokter dan perawat itu dengan penuh loyalitas dan pengabdian sebagai tenaga medis. Para dokter dan perawat melaksanakan tugasnya dengan profesional, dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Jadi di sini poinnya adalah perawat dan dokter melaksanakan tugasnya dengan profesional, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini bentuknya apa? Perhatikan. Kalau dokter, karena yang disebut di sini dokter dan perawat ya, dokternya dan perawat bukan individunya, ini dia berbicara masalah umum, berarti yang disentuh dari poin ini adalah instansinya ya, instansinya. Oke, atau profesinya. Kalau profesinya atau profesi. Kalau profesinya yang disentuh, disorot, maka dia akan bertindak sebagai wewenangnya ya, bertindak atas tugas dan wewenangnya pada profesinya. Berarti kalau dia wewenangnya di sini kan merawat, nah dia melaksanakan dengan profesional dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berarti kalau negara melakukan wewenangnya dalam memberikan bentuk perlindungan terhadap warga negara, maka itu masuk dalam pertahanan negara ya. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah pertahanan negara. Kenapa? Karena pelakunya adalah negara. Dokter dan perawat ini dia adalah bentuk dari negara, perwakilan negara. Dia kan abdi negara ya, ASN. Jadi dia mewakili negara karena yang disorot adalah profesinya, bukan individunya. Jadi kalau ada yang disorot adalah instansinya, profesinya yang memberikan perlindungan terhadap warga negara, maka dia masuk dalam kategori pertahanan negara. Ya, teman-teman bisa nonton video Uncle tentang perbedaan bela negara dan pertahanan negara ya. Ada silakan nonton di video Uncle yang lain. Selanjutnya nomor 3. Selama tahun 2019 hingga tahun 2021, perekonomian Indonesia semakin menurun. Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain yang terdampak virus COVID-19. Seluruh sektor perekonomian mengalami penurunan omset, mulai dari pelaku ekonomi mikro hingga makro. Tidak hanya itu, salah satu raja bisnis supermarket yang ada di Indonesia, yakni Giant, telah gulung tikar dan menghentikan bisnisnya di Indonesia. Namun yang lebih memprihatinkan adalah pedagang kaki lima yang memperoleh keuntungan harian sangat merasakan dampaknya karena dagangan mereka yang menjadi tidak laku karena berbagai lokasi-lokasi yang sering dikunjungi warga kini telah ditutup demi menghambat penyebaran virus COVID ini. Karena keadaan tersebut memaksa beberapa pedagang kaki lima berjualan secara online. Beberapa warga yang melakukan WFA
memilih untuk membeli makanan secara online dari pedagang tersebut dibanding masak sendiri atau membeli di gerai makanan besar seperti KFC dan McDonald. Mereka lakukan hal tersebut agar perputaran ekonomi para pedagang kecil tetap bergulir dan tetap dapat menghidupi keluarga mereka di era pandemik ini. Sikap yang ditunjukkan para warga yang WFH tersebut adalah, jadi di sini ada orang yang WFH dan dia lebih memilih membeli jualan dari pedagang kaki lima yang berjualan online ketimbang membeli dari perusahaan-perusahaan besar seperti KFC dan McDonald yang merupakan perusahaan asing. Jadi dia lebih memilih masakan dalam negeri dari masyarakat produk masyarakat biasa ketimbang membeli dari perusahaan-perusahaan besar makanan besar seperti KFC dan McDonald ya. Jadi ini katanya bentuk apa yang dilakukan oleh warga yang WFH ini. Kalau kita membeli barang produk dalam negeri dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka itu dimaksudkan adalah satu bentuk bela negara. Di sini orang yang WFH, di situ tidak disebutkan profesinya dia apa dan bukan instansinya yang disorot, tetapi dia walaupun dia bekerja, mau dia ASN, mau dia pegawai swasta, tetapi dia disebutkan warga yang WFH, berarti warga negaranya yang disorot ya, sehingga dia masuk dalam bentuk bela negara. Kalau dia warga negaranya yang disorot, dalam melindungi negara, jadi dia masuk ke dalam bentuk bela negara. Nah, jadi poin utamanya adalah kalau tadi bela negara, bagaimana tindakan warga negara, yang penting warga negaranya yang disorot dalam upaya melindungi kedaulatan negara dalam berbagai aspek, mau politik, sosial, budaya, dan ekonomi, itu bentuk bela negara. Tetapi kalau negaranya memberikan perlindungan kepada warga negara dalam segala aspek, yang penting yang disorot adalah negaranya, dalam hal ini profesinya dan instansinya, maka dia masuk dalam kategori pertahanan negara. Kalau patriotisme adalah bentuk tertinggi dari bela negara, manakala dia melampaui kewenangannya dari status dan profesinya. Kalau dia melampaui kewenangan dari status dan profesinya, tugas, fungsi, wewenang dari profesinya, dia melakukan hal di luar daripada itu untuk kepentingan bangsa, maka dia masuk dalam patriotisme. Yang kedua syaratnya adalah ketika dia melakukan yang sesuai dengan profesinya tetapi melampaui hak asasinya, maka dia masuk dalam kategori tetap patriotisme ya. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ketika soal ini menunjukkan yang jelas bagaimana sih bentuk soal antara bela negara, pertahanan negara, dan patriotisme dalam kasus pandemi COVID-19. Jadi semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman dan bisa menambah wawasan teman-teman dalam mempersiapkan diri mengikuti tes SKD CPNS 2021. Teman-teman adalah orang yang hebat, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman untuk menjadi ASN tahun 2021 ini kecuali 3 perkara. Yang pertama rasa malas dari belajar, yang kedua adalah lalai terhadap doa, dan yang ketiga adalah sombong terhadap takdir. Oleh karena itu teman-teman harus senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan menjadi ASN itu teman-teman adalah keputusan Tuhan, tetapi memilih untuk menjadi orang pintar dan orang yang memiliki pengetahuan itu pilihan kita. Oleh karena itu, pilihlah untuk menjadi orang yang punya pengetahuan, sebab itu akan mengantarkan teman-teman untuk menemui rezekinya. Jadi ingat teman-teman bahwa kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Sekarang kesempatan itu sudah datang, yang teman-teman harus lakukan persiapkan diri teman-teman sebaik mungkin. Sehingga kesiapan teman-teman dan kesempatan yang datang hari ini klop dan mengantarkan teman-teman untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang ASN. Tapi ingat teman-teman, belajar adalah karena ingin tahu, bukan karena ingin tes. Ketika teman-teman lulus, itu hanya hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadilah ASN yang memberikan manfaat bagi segala umat dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi sekian dari Uncle Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.